Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu malam istimewa yang Allah berikan kepada hambanya adalah malam Lailatul Qadar, yang di dalam hadis Nabi dikatakan man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, akan diampuni dosanya. Bahkan Al-Quran menyebut secara lebih tegas tentang kemuliaan Lailatul Qadar ini. Dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bulan yang ada di langit, tapi bulan dalam pengertian waktu. Ya. Para hadirin sekalian yang kami banggakan, pertanyaannya adalah, mengapa Lailatul Qadar ini kok punya keistimewaan? Nah, ini saya kutipkan penjelasan dari kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, salah seorang ulama dari Tunis ya, yang dikenal juga sebagai pakar maqasid ya. Jadi kualitas waktu sesungguhnya bukan didasarkan pada lamanya, tetapi kepada seberapa jauh waktu itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan kebaikan. Nah, ini sama dengan umur juga. Umur itu bukan ukurannya, kualitas umur itu bukan ukurannya seberapa tahun dia diberi umur untuk hidup di dunia ini, tapi seberapa maksimal umur itu dimanfaatkan untuk menanam nilai kebaikan. Maka kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, begitu juga malam Lailatul Qadar, kenapa dinilai itu lebih bagus daripada 1000 bulan? Itu mengandung satu maqasid bahwa di malam Lailatul Qadar itu, kalau kita sebagai manusia mampu memaksimalkan ibadahnya, tentu meskipun waktunya singkat, nilainya bisa lebih bagus daripada sekian malam tapi tidak kita gunakan dengan maksimal di dalam menjalankan amal ibadah. Nah, ini salah satu argumen logika yang dipakai oleh Profesor Dr. Muhammad Thahir bin Ashur ya. Tapi argumen teologisnya jelas, kenapa Lailatul Qadar punya nilai lebih di situ, karena di malam itu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dalam pengertian di sini diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Jadi turun secara utuh 30 juz dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Itulah turunnya Quran pada waktu malam Lailatul Qadar. Nah, ada satu riwayat yang melatar belakangi mengapa Nabi Muhammad ini diberi keistimewaan dan juga umatnya Lailatul Qadar. Di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, Sofwatu Tafasir, di situ dijelaskan. Jadi secara singkat Kanjeng Nabi itu merasa jealous, marry dengan umat-umat dulu yang diberi umur panjang. Seperti umat-umat Bani Israel, ratusan tahun. Lalu
turunlah malaikat memberikan informasi, tenang Muhammad, umatmu memang umurnya nggak panjang ya. Nabi bahkan memprediksi a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tenang Muhammad, umur umatmu memang nggak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi Allah akan berikan satu keistimewaan malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana kalau umatmu mau memaksimalkan ibadahnya, maka nilainya seperti bahkan lebih bagus daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Maka bersyukurlah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad ya. Mari kita sambut malam Lailatul Qadar ini dengan amaliyah, aktivitas yang bagus. Bagaimana cara menyambutnya? Yang pertama, tadi dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Basisnya itu. Jadi ketika kita ingin menjemput Lailatul Qadar, dasarnya harus iman dulu bahwa Allah akan memberikan malam yang istimewa. Yang kedua, ketika melaksanakan ibadah, dasarnya harus ihtisaban, mukhlison, ikhlas karena Allah. Bukan karena mencari popularitas atau pengen dipuji orang ya. Apalagi mohon maaf lalu ditulis di Facebook, alhamdulillah indahnya Lailatul Qadar ya. Terasa sangat luar biasa, menusuk dalam dada, diposting ketika iktikaf. Saya kira tidak perlu. Saya ingin sedikit urun rembuk kepada para pemirsa. Tidak semua ibadah itu mesti kita paradekan di muka umum. Ada ibadah-ibadah yang justru kita sembunyikan. Tapi ada ibadah yang memang boleh harus diperlihatkan orang. Itulah yang dalam bahasa agama Syiar, kayak sholat Jumat itu memang harus kelihatan orang. Sholat Idul Fitri bisa di masjid, bisa di lapangan, kelihatan orang karena itu syiar. Tapi kalau iktikaf di masjid ya, atau bahkan sholat tahajud di dalam rumah sendiri mungkin tidak harus disiarkan. Nah, ini jadi dasar kita menjemput Lailatul Qadar harus keimanan dan keikhlasan. Amaliyah apa pertanyaannya yang bisa kita lakukan dalam rangka menjemput Lailatul Qadar? Ya iktikaf jelas di masjid ya. Ya, membaca Quran, membaca buku ya, memperbanyak sholat sunnah, bersedekah ya, termasuk mungkin mengadakan sahur bersama setelah iktikaf. Itu bagian dari cara kita menjemput Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan di 10 yang terakhir ini, karena sabda Nabi, taharrau Lailatul Qadar fi al-ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 yang terakhir ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan kita semuanya dengan penuh keimanan dan keikhlasan serta semangat dan kesetiaan di bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjumpai malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, sehingga kita memperoleh keberkahannya, mengantar kehidupan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.